saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tidak terasa 1 minggu boleh kita jalani, dan saya percaya kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, mari kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, Kau hadir. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, ku yakin hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
akan nyanyikan pujian ini dari awal. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, Kau hadir di sini. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lagi katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada pagi hari yang indah ini kami ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami semua di tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Segala intipan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara, bahkan niat-niat orang-orang jahat yang tidak senang melihat kami diberkati di tempat ini. Oleh sebab itu kami akan mau satukan iman percaya kami, dan kami akan mau patahkan, kami akan mau hancurkan, kami akan mau tolak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati tepukan tangan kami, pujian penyembahan kami biarlah naik dan berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan buka ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita akan masuk lebih lagi dalam menyembah Tuhan. Amin Tuhan. Kita merenungkan betapa kebaikan Tuhan itu selalu kita alami dalam setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Kalau kita ada sampai pagi hari ini, kita masih menikmati hari-hari yang kita lewati, itu bukan karena kuat gagah saya dan saudara, tapi kita menyadari semua karena kekuatan daripada Allah. Sebab itu saat ini kita mengatakan kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi setiap hati kami, memampukan kami Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus, berikan hati-Mu yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang kudus, kuduslah Engkau Tuhan.
Ku nyanyikan pujian ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu, ku sembah-Mu. Aku teruslah Tuhan, dan ku sambung Kamu. Mulia, mulia,
kepada Tuhan. Mari semua berterima kasih kepada Tuhan. Engkau ada sampai saat ini. Engkau menikmati kesehatan tubuh. Engkau bernafas sampai saat ini. Itu semua bukti kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Roh Yesus urapi, jamahlah hati kami Tuhan. Setiap hati kami mengalir. Mari sekali katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau kekuatan kami. Roh Kudus, Engkau kekuatan kami. Roh Kudus, Engkau segalanya bagi kami. Roh Kudus, setiap hati kami mengalirlah sekarang. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawamu lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Mari katakan satu yang kami rindukan. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah. Lagi katakan satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan pagi hari ini, kami mau datang memuji meninggikan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebab hari ini hari yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan.
Sekali lagi katakan, oh kami mau bersyukur. Amin Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Sekali lagi katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini Haleluya. saya belum mau berhenti karena kita belum semangat untuk memuji Tuhan. Saya percaya semangat anak-anak Pantai Kosta melebihi dari semangat orang di luar sana. Amin. Haleluya. Kita mau bertemu dengan Allah pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Allah yang kita tinggikan, Allah yang luar biasa. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nadian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kehilangan. Dan anak Allah yang dimimpikan pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Bertemu di sana, jauh di udara. Nadian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kehilangan. Dan anak Allah yang dimimpikan pertemuan di udara. Pertemuan Allah itu adalah pertemuan yang manis bagi kita. Amin. Haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nadian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kehilangan. Dan anak Allah yang dimimpikan pertemuan di udara. Dan anak Allah yang dimimpikan pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Saya percaya ketika sangkakala berbunyi, nama kita telah ditebus di kerajaan surga. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sekali lagi katakan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Kalau saya kalau sangkakala kalau para pembisanya berkeringat, kalau namaku dipanggil buaya,
silakan duduk. Sekali berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin percaya kita semua merindukan ketika sangkakala Allah terbunyikan, maka saya dan saudara keluarga kita ada di sana. Sebab itu ketika kita datang ibadah, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab hanya inilah yang kita bisa buat untuk bersyukur segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan berikan korban syukur kita yang pertama. Haleluya. Amin. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali katakan, dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita yang ada pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini melalui hambanya yang akan memberkati kita. Firman Tuhan akan diperdengarkan dalam kehidupan kita untuk menguatkan hati pemikiran kita, untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Sebab Dia sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Amin Tuhan.
kita bangkit berdiri pagi hari ini. Dia Allah yang sanggup melakukan perbuatan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sebab itu bawa hatimu, bawa pikiran, fokuskan semua pikiranmu kepada Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan akan diperdengarkan kepada kita pagi hari ini, yang akan menguatkan hati kita, yang akan menguatkan pemikiran kita. Oh haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Memulihkan Dia sanggup. Kau Bapa yang sanggup Tuhan. Terlalu banyak kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan Tuhan. Begitu banyak kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati Tuhan. Oh, Dia sanggup. Engkau menyembuhkan hati-hati yang terluka saat ini Tuhan. Engkau memulihkan hati-hati yang terluka saat ini Tuhan. Amin. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Yesus sanggup. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Perkara yang besar Dia memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin. Menyembuhkan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh sangat dahsyat, Engkau sangat baik bagi kami semua. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Berbau harum di penciuman Tuhan. Amin. Engkau sudah berkati kami lewat pujian penyembahan kami. Dan di masa saja kami akan dengarkan firman Allah. Kami serahkan Tuhan semua jemaat yang ada. Kami tinggal di dalam urapan Allah. Yang khususnya hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba Tuhan. Siapakah hamba ini Tuhan? Tanpa kuasa-Mu, tanpa Roh Kudus tidak mampu Tuhan. Tapi kalau Tuhan melantik, Tuhan sama mengutus, Tuhan juga bertanggung jawab untuk merapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa surga. Kuasa kegelapan tidak ada di sini. Yang hadir adalah kuasa Roh Kudus. Tetap ada melayang-layang di tengah peribadahan kami sampai selesainya nanti. Kuasa Allah kami merasakan. Haleluya, mujizat kami alami. Haleluya, kemenangan kami alami. Kelepasan kami alami. Pemulihan kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Kami mau dengar firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Puji Tuhan kalau hari Jumat kemarin saya sampai tiba di sini. Haleluya. Yang sebenarnya beberapa minggu lalu sudah bertelepon dengan Oma Gembala di sini. Oma Gembala ya tua, tapi tidak ada di sini supaya datang di sini. Sudah berapa tahun tidak pernah ketemu. Kalau boleh datang sini biar 1 minggu kita datang sini bercakap-cakap menaik pekerjaan Tuhan. Tapi kan ada halangan, banyak tamu, ada halangan dari saudara. Dan waktu ketemu di pemakaman istrinya, haleluya, Bapak Gembala Tumisa, dia tanya lagi sama Brur, mana itu ibu? Saya tunggu-tunggu, saya rindu-rindu. Haleluya, sebab kami ketemu, memang kami akrab dari dulu, tidak pernah ada apa-apa kami antara kami dengan dia. Bapak itu saudara, kami saat bertindak kemarin berangkat dari Korlama, haleluya, dan tiba di sini yang selamat, ada yang antar anak-anak tinggal di rumah, ada antar, dan sampai sini
Saya tanya mana? Oh mak, dia bilang tidak ada. Aduh, sepertinya kecewa hatiku. Saya ingin berjumpa dengan dia. Dia bilang di mana? Dia bilang ada ke Palu. Oh, salah-salah. Saya pikir-pikir mau pulang juga salah-salah. Sudah tiba di sini. Terpaksa saya tinggal saja. Dan hari Jumat saya sampai dengan penuh sukacita. Haleluya. Ibu Gembala, Bapak Gembala dan semua pengeja menyambut saya. Begitu, haleluya, semangat, penuh sukacita, merasakan keakraban di dalam Tuhan. Kita ini bersaudara dalam Tuhan, haleluya. Dan kita sama-sama, haleluya, memuliakan Tuhan. Pada saat ini, tiba saatnya kita mendengarkan firman Allah, menjadi kekuatan bagi kita, dan kita lebih semangat, dan lebih giat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Allah, haleluya. Dan saat ini, kita sama-sama akan mengalami, haleluya, yang namanya firman Allah menjamah hati saudara dan saya. Puji Tuhan, saya akan kita buka bersama-sama Lukas pasal 5, ayatnya yang ketiga dan yang kelima. Haleluya. Tidak mengapa dari pasal 5 ayat yang kedua, tidak mengapa. Kita bangkit dari diri menghormati pembacaan firman Allah. Haleluya. Dia berkata begini. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Itu saja, sampai di situ saja. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk semua. Saudara, firman Allah ini kita sama-sama pelajari. Saudara, pertama-tama saudara, Yesus ada di Kapernaum, ada di dalam saudara di dalam Ka'bah Tuhan, menyampaikan firman Allah. Saudara, waktu dia menyampaikan firman Allah, haleluya, semua orang pada waktu itu, haleluya, takjub mendengarkan perkataan dari Tuhan Yesus. Orang takjub itu mendengar pengajarannya, sebab Yesus itu penuh dengan kuasa, penuh dengan haleluya urapan, penuh dengan semangat menyampaikan firman Allah. Pada waktu dia haleluya ada di Genesaret. Pada waktu itu saudara menyampaikan firman Allah, banyak orang yang mengerumuni dia. Dia menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Haleluya, dia menyembuhkan haleluya ibu mertua, haleluya, ibu mertua dari Simon. Dia dalam keadaan sakit keras, sakit demam keras. Dan saudara, banyak saudara mujizat yang dia alami dalam menyampaikan firman Allah. Berbondong-bondong mengikuti dia di mana dia pergi. Sekalipun dia berusaha bersembunyi supaya jangan ada melihatnya, tapi mereka tetap mencari Tuhan sampai mendapatkannya. Dan dia meneruskan perjalanannya, meneruskan perjalanannya menuju haleluya Genesaret. Di pantai Genesaret. Sesudah sampai di pantai Genesaret, haleluya, di situ dia dapati ada 2 perahu, ya saudara-saudara, di pinggir danau Genesaret. Dan dikatakan di sini, haleluya, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, berhendak mendengarkan firman Allah. Orang banyak mengurumuni dia. Dan kalau orang banyak mengurumuni dia, mereka yang haus untuk mendengarkan firman Allah, mereka merasa rindu untuk mendengarkan firman Allah, berkerumun sehingga dia sampai haleluya di tepi haleluya danau Genesaret. Haleluya, dia lihat itu 2 perahu di situ tinggal, dan orang-orangnya sudah turun untuk membasuh pukat mereka. Ketika melihat 2 perahu itu, sini katakan, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik
ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari darat. Saudara, dia naik di perahu Simon dan dia bilang, ya, tolakkan sedikit jauh dari darat, sini dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak, menyampaikan firman Allah. Haleluya. Karena kerja sudah dekat. Dia semangat. Seperti saya pikir Yesus dulu waktu ada di muka bumi, dia menjadi penginjil yang luar biasa. Menyampaikan firman Allah. Karena taat pada perintah Bapaknya di sorga. Dia melayani Tuhan. Saudara, kita diselamatkan bukan kita melayani dia, tapi Tuhan menyelamatkan kita, lihat pelayanannya. Haleluya. Sebab itu dia duduk di atas perahu dan dia menyampaikan firman Allah. Sesudah dia berbicara, haleluya, dia katakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Jadi dia perintah lagi, tolakkan perahu itu lebih jauh di tempat yang dalam. Simon sebenarnya seperti ada keberatan. Tuhan, kami selesai malam-malaman kami mencari ikan, tapi tidak ada pun seekor yang kami dapatkan. Tapi karena perintah Tuhan, saya akan turuti. Saudara, dia turuti perintah Tuhan dan dikatakan, Simon menjawab di sini, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebalkan jala juga. Jadi dia dengar-dengaran. Haleluya. Walaupun dia berkeberatan, tapi dia dengar-dengaran. Dan dia berkata, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi mujizat terjadi. Haleluya. Sebenarnya dia berkeberatan, dia tidak mau sebenarnya. Kalau semalam suntuk dia pernah tidur, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Yesus yang menyuruh dia untuk tebarkan jalanmu. Haleluya. Dan sudah itu tebarkan jalan. Mujizat terjadi dan sekumpulan ikan besar memenuhi jala itu. Dan jala itu hampir koyak. Dan dia mulai berisyarat memanggil temannya, meminta tolong supaya sama-sama membantu mereka mengangkat itu jala karena penuh dengan ikan. Dan ikan itu sudah diisi di 2 perahu, hampir tenggelam 2 perahu itu karena banyaknya ikan yang saudara yang mereka tangkap. Saudara, sebab itu kita dengarkan firman Allah ini, ada maknanya dalam firman Allah. Saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara, perahu ini adalah berbicara saudara dan saya. Dan saudara, dia suruh pertama tolakkan sedikit jauh dari darat. Ya, supaya dia bebas untuk menyimpulkan firman Allah. Dan kedua kali dia tolakkan ke tempat yang dalam. Dia tolakkan ke tempat yang dalam. Mujizat terjadi. Haleluya, mujizat terjadi. Saudara, seperti saya mengalami mujizat terjadi waktu saya sakit di Kolodale karena saya kena penyakit jantung, saudara. Sebenarnya hampir 2 tahun lalu saya sudah tidak ada lagi. Tidak akan melihat lagi ini ruangan Ka'bah Tuhan begitu mewah. Tidak melihat lagi jemaat di sini. Haleluya. Waktu saya dirujuk ke rumah sakit, Kolodale dari rumah sakit di puskesmas Korolama dirujuk ke haleluya ke Kolodale. Dan saya hanya berserah sama Tuhan. Dia katakan jantungnya ibu benar-benar membengkak. Dan saya waktu diperiksa kurang satu-satu napasku, kurang satu-satu jantungku. Dan saudara-saudara, dan waktu mereka bawa di ruangan ICU saya sudah tidak sadar. Dan tidak sama sekali sadar. Sampai dipasang alat di hidung, di telinga, di mana semua dipasang alat. Saya tidak tahu menau. Dan orang banyak sudah datang. Haleluya. Karena beberapa malam di sana saya dirabat. Haleluya. Dirabat. Dan orang-orang dari teman-teman kita, saudara kita dari GKST banyak yang pergi. Dia mengunjungi kami. Karena ada yang berkata sudah kurang tunggu waktunya. Kurang tunggu waktunya. Kalau sudah dicabut itu oksigen sudah habis. Selesai. Sudah akan meninggal itu ibu gembala. Ada yang suruh supaya pastori pergi di pastori untuk menyimpan di pastori karena itu mayat sudah mau dibawa. Haleluya. Karena mereka sudah tidak ada harapan.
tidak ada harapan lagi. Tetapi mujizat terjadi. Waktu saya, haleluya, dirawat. Beberapa malam kemudian, haleluya, mujizat terjadi. Ya, saya sadar. Saya sadar. Saya dengar itu, haleluya. Oh, dokter katakan, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Oh, dokter bilang, senang hati kami. Ibu sudah angkat tangan. Mujizat terjadi. Haleluya. Tuh, saya pikir-pikir Tuhan belum kehendaki saya mau pulang. Tuhan masih pakai saya dalam pelayanan. Mendampingi suami. Menopang suami dalam pelayanan. Terjadi mujizat. Saya jadi sembuh, saudara-saudara. Sampai hari ini saya ada di sini untuk menyampaikan kepada Allah. Masih Tuhan izinkan saya hidup. Karena mujizat Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu pemurah dan pengasih dan penyayang. Begitu saudara kita dengar firman Allah. Di sini 2 kali. Ya, Yesus berkata, tolakkan perahumu jauh sedikit dari darat. Sesudah itu tolakkan lagi perahu tempat yang dalam. Yang artinya perahu ini adalah berbicara saudara dan saya. Haleluya. Kalau kita kalau kita punya hidup ini, perahu hidup kita tetap ada di tepi pantai, atau kita ada di, haleluya, di tempat yang mempunyai, haleluya, rohani yang dangkal. Rohani yang dangkal. Tidak akan mengerti apa-apa. Tidak mengerti firman Allah. Kalau dangkal rohani kita, dangkal pengertian kita, kita tidak tahu, mencari tahu apa maksud Tuhan yang sebenarnya. Firman Allah disampaikan, dangkal pemikirannya, dangkal rohaninya. Sehingga Tuhan berbicara lagi, tolakkan ke tempat yang dalam perahu itu, saudara. Jadi perahu hidup saudara disuruh oleh Tuhan, ya, perahu hidup kita saudara dan saya, kita akan tolak ke tempat yang dalam. Kalau kita tolak perahu hidup kita ke tempat yang dalam, kita akan lebih mengerti maksud Allah. Kita lebih mengerti tujuan Tuhan. Kita lebih mengerti rencana Allah. Tolakkan perahu hidup ke tempat yang dalam. Ke tempat yang dalam rohani. Dalam pengertian kita. Dalam kehendak Tuhan kita mengerti. Dalam kehendak Tuhan. Lebih kita dalam mengasihi Tuhan. Lebih dalam untuk haleluya. Oh, mencari hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi dari serah untuk memberi hati kita. Dibersihkan dengan firman Allah. Memberi pikiran kita yang timbul. Pikiran-pikiran yang negatif. Kita serahkan pikiran kita. Haleluya, supaya pikiran kita memiliki pikiran yang positif. Senantiasa memikirkan soal keselamatan. Memikirkan soal firman Allah yang kita dengarkan. Bukan hanya kita sekadar dengar. Kita dengar, kita lakukan firman Allah. Mujizat pasti terjadi. Damai sejahtera saudara akan alami. Peningkatan rohani akan saudara alami. Haleluya. Kedewasaan rohani saudara akan alami. Kalau kita memiliki, haleluya, pengertian yang dalam tentang firman Allah. Kita memiliki pengertian yang dalam. Lebih mengasihi Tuhan. Lebih mengutamakan Tuhan. Pemikiran yang dalam untuk haleluya mengerti apa maksud Tuhan membangun saudara saya, memilih saudara sebagai anak Tuhan. Kita tahu semuanya kalau kita selalu dekat diri sama Tuhan. Supaya kita jangan dangkal pengertian kita, jangan tinggal di sampah-sampah. Tidak ada kemajuan, tidak ada buah-buah dalam pengiringan, tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Tapi tolakkan perahu hidup di tempat yang dalam. Engkau akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan mengerti firman lebih dalam lagi, merindukan Tuhan lebih dalam lagi, untuk menghargai Tuhan lebih dalam lagi, untuk memuliakan Tuhan lebih dalam lagi, untuk melayani Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Untuk senantiasa sungguh-sungguh berserah dalam tangan Tuhan. Yaitu tolakkan perahu hidup yang tempat yang dalam rohani, mengerti kehendak Allah, mengerti tujuan Tuhan, mengerti kehendak Allah, mengerti apa arti keselamatan, apa arti haleluya, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Kita harus mengerti betul, dia sudah rela mati di atas kayu salib, karena yang telah tertumpah di atas kayu salib sudah menebus dosa saudara saya. Dia sudah jadikan saudara menjadi milik kepunyaannya. Dia sudah jadikan saudara berharga di mata Tuhan. Mari kita tolakkan perahu kita lebih dalam lagi, lebih mengerti pengertian kita, lebih dalam mengerti pengertian kita dalam kebenaran dalam pilihan Tuhan. Dia sudah selamatkan saudara dan saya. Sudah kemarin sudah firman Allah. Rasa kesaksian saudara-saudara. Satu rumah tangga. Satu rumah tangga. Suaminya itu tukang mabok. Pulang dari tiap malam. Dia pulang ribut bakal babat teriak. Sehingga tetangganya tidak ada yang suka lagi itu keluarga itu. Karena mengganggu keamanan, mengganggu kenyamanan tetangga. Sehingga tidak ada yang suka dengan mereka. Mereka mabuk. Satu kali dia sadar, dia bujuk istrinya. Dia bilang, "Pak, kalau boleh itu berhenti jo minum-minum. Pak,
berhenti jom minum. Tetangga kita sudah ada suka dengan kita. Rasa-rasa kita mau diusir keluar dari sini. Kalau boleh berhenti jom minum. Dia bilang, oh ya, harus berjanji. Iya, saya janji saya tidak minum. Saudara, dia berjanji dia tidak minum. Waktu itu, dia tahan tidak minum. 1-2 malam dia tidak minum. Karena mengikuti saudara, permintaan dari istri. Bukan mengikuti permintaan firman Allah. Tetapi yang sebenarnya mengikuti perintah firman Allah. Mengikuti apa yang dia katakan istrinya. 2 malam tidak keluar, 3 malam tidak keluar, 4 malam tidak keluar. Lama-lama namanya, haleluya, alkohol sudah mendarah lagi. Ya, dia ingat lagi mau menyeberang ke seberang karena rumahnya itu berseberangan seperti di sini yang ke bawah. Ya, sudah ada lagi dia janji. Kenapa kami berapa malam? Tidak akan yang kami bergabung dengan kami untuk minum-minum. Sekarang kami sediakan minuman di sini. Datang saja. Dia tidak bisa tahan. Dia tidak tahan. Karena dangkal pemikirannya, dangkal rohaninya. Tidak mengerti apa-apa walaupun dia menjadi orang Kristen. Tidak ada perubahan. Begitu-begitu saja. Dia pergi menyeberang. Sampai di sana saudara. Haleluya. Ketemu di sana. Mereka mabom, makan minum, nyanyi, makan minum, nyanyi. Haleluya. Karena dia lihat istrinya sudah tidurnya nyak, dia balucur tiba-tiba. Jangan sampai dia tahu istrinya, dia keluar mau cari minuman lagi. Haleluya. Dia turun pelan-pelan dari ranjang. Dia pergi, dia menyeberang perahu. Sampai di sana minum-minum sampai dia mabuk. Tapi dia masih ingat pesanan daripada istrinya. Haleluya. Dia ingat pesanan dari istrinya. Sesudah itu sudah tengah malam, sudah hampir siang. Kalau menurut kesaksian yang memang saya, haleluya, melihat dan saya sudah merasakan itu, perbuatan itu. Hampir siang, dia sudah pulang. Jam 3:30 dia pulang. Turun, dia Kuala. Dia naik di perahu. Sesudah naik di perahu, mulai dia dayung kiri, dayung kanan, dayung kiri, dayung kanan. Dia dayung kuat, sekuat tenaga. Begitu, karena alkohol bekerja. Haleluya. Dia dayung kiri kanan, dayung kiri kanan. Haleluya. Sampai siang di situ. Beda kaget melihat sudah mulai hilang dia punya kekuatan alkohol. Dia lihat, aduh, cuma taput-taputan di situ. Baru dia periksa. Itu perahu yang yang dia naikkan tadi diikat. Dia tidak lepas ikatannya. Haleluya. Sehingga dia di situ saja. Di situ saja, tidak pernah maju-maju di situ saja. Karena perahu itu diikat. Tidak dia lepaskan ikatan perahu itu dari kayu kecil, pohon kayu kecil yang diikat di situ. Tidak pernah. Aduh, istri saya semua tahu saya pulang nanti ini. So kesiangan. Karena apa? Karena itu perahu yang akan tadi diikat. Dan demikian juga hari zaman ini terjadi. Haleluya. Banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen. Saya pun setia beribadah, semangat beribadah. Haleluya. Kalau katakan firman Allah, dia bilang haleluya. Kalau di luar sudah haleluya, di luar sana sudah haleluya. Dia selalu lupa firman Tuhan. Dia dengarkan itu. Haleluya. Tidak ada apa-apa. Dia dayung. Dia juga anak Tuhan. Haleluya. Yang tidak ada firman dalam hatinya. Di situ saja di tempat-tempat. Tidak pernah maju. Tidak pernah berkembang. Tidak ada bahasa rohani. Ya, tidak pernah ada pengertian dalam mengerti firman Allah. Sehingga hidupnya begitu saja. Haleluya. Begitu saja. Tidak ada perubahan. Dikatakan firman Allah di Korintus 5 ayat keberapa itu dikatakan. Buanglah ragi yang lama. Supaya menjadi adonan yang baru. Dan saudara, buanglah dosa yang menginginkan kita. Dia saudara terikat dengan haleluya, dengan ikatan di mana perahu tadi diikat itu. Dia tidak pernah maju dan tidak pernah berhasil. Jika juga anak Tuhan, ya kalau ada dosa yang mengganjal, ada dosa yang mengikat dia, tidak pernah maju dan tidak pernah dewasa rohani dan tidak pernah hidup menyenangkan, tidak menjadi berkat dan senantiasa hidupnya hanya memikirkan perkara-perkara yang jasmani, memuaskan dagingnya dengan perkara-perkara yang memuaskan daging. Tapi mari pada malam ini, pada pagi hari ini, bila kita senantiasa memuliakan Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan, supaya kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Tolakkanlah perahu hidup di tempat yang dalam. Haleluya. Yang artinya kita sungguh-sungguh betul di dalam Tuhan. Haleluya. Mengerti firman Allah,
menaruh perintah firman Allah, lakukan firman Allah. Berarti kita ada di tempat yang dalam rohani, dalam pengertian kita, dalam haleluya, dalam saudara-saudara mengerti kehendak Allah, dalam mengerti apa arti keselamatan, apa arti firman yang kita dengarkan. Kita mengerti dalam, mengerti firman Allah, dan senantiasa lebih dalam lagi mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi mengasihi Yesus, lebih lagi dalam untuk merindukan, untuk setiap beribadah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab itu tolakkanlah berahumu di tempat sana. Bila kita dalam dunia sekarang ini, kita jangan tinggal di tepi danau, tapi kita tolakkan perahu kita lebih sungguh-sungguh, lebih pasrah. Bersih, kita beri hati kita ingin dibersihkan dengan firman Allah. Kita menjadi adonan yang baru, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sudah akhir sama ini, waktu saya dengar itu berita berapa hari lalu, haleluya, disiarkan di haleluya di HP saya dapat nonton, disiarkan bahwa 20 tahun ke depan ini akan terjadi musibah di seluruh muka bumi. Terjadi haleluya gempa bumi, akan terjadi haleluya banjir di mana-mana tempat, akan mengakibatkan banyak ribuan akan orang meninggal. Haleluya, itu ramalan orang-orang pintar, orang-orang yang haleluya, orang yang hidupnya tahu meramalkan. Tetapi sudah dia katakan bahwa sampai akan terjadi kekeringan, akan terjadi dan lain-lain akan terjadi, tsunami akan berlaku. Haleluya. Tapi saudara, bagi anak Tuhan sekalipun itu, walaupun itu saya katakan, walaupun itu tidak ada di berita, memang ada di firman Allah, ada di firman manusia satu kali ini nanti. Haleluya. Dikatakan dalam haleluya dalam Petrus berapa? 3 ayat 10 11. Kedatangan Tuhan seperti pencuri. Coba satu saudara baca dulu. Saya mau coba saudara baca. 2 Petrus 3 ayat 10 11. Haleluya. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang besar suaranya. 1 Petrus 3 ayat 10. Haleluya. Satu Petrus 3. 2 Petrus 3. Coba jangan terlalu cepat, pelan-pelan. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu akan lenyap dengan pemburu yang dahsyat. Unsur-unsurnya akan hangus dari nyala api. Ya, sampai situ. Jadi unsur-unsurnya akan hangus. Haleluya. Sebab itu mari, kalau sudah firman Tuhan berkata itu akan digenapi, mari kita lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh memelihara kekudusan dalam rumah tangga kita. Haleluya. Memelihara firman dalam hati kita supaya ada damai sejahtera. Kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, kita tidak perlu ragu-ragu. Tidak perlu ragu-ragu menjalani hidup ini. Dan kita tidak takut menghadapi kematian. Kalau ada kematian datang menjemput saudara saya, kita tidak takut karena kita sudah siapkan untuk masuk dalam kerajaan surga asal menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Tolakkanlah perahu tempat yang dalam. Lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai berdoa, lebih mencintai doa dan berpuasa, mencintai untuk persekutuan doa, mencintai untuk beribadah. Karena ibadah itu besar keuntungannya. Di ejaan yang lama dikatakan, haleluya, ibadah disertai dengan hati yang senang, besar labanya. Jadi kalau ibadah disertai dengan haleluya, dengan hati yang senang, besar keuntungannya. Haleluya. Sebab kau akan merasa besar keuntungannya mengutamakan suatu ibadah. Mari kita senantiasa merajinkan diri untuk beribadah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dia katakan, latihlah diri untuk beribadah. Kalau kita terbiasa diri untuk beribadah, terus menerus akan setiap beribadah, terus menerus. Kalau kita latih diri kita malas beribadah, terus akan haleluya tetap malas untuk beribadah. Tapi mari latihlah diri beribadah. Dikatakan senang bagi tubuh, ayat 8, senang bagi tubuh hanya sedikit saja gunanya. Tapi saudara, ibadah itu besar gunanya. Senang bagi tubuh hanya sedikit saja gunanya. Olahraga itu hanya sedikit saja gunanya. Tapi saudara, ibadah itu besar keuntungan, mengandung
janji berkat hidup yang sekarang ini dan mengandung janji berkat hidup yang akan datang. Utamakan Tuhan, utamakan beribadah. Sebab itu mari pada pagi hari ini saudara dengarkan, menyampaikan firman Allah, biarlah Roh Kudus akan menerangkan firman Allah. Jadi kita mengutamakan soal beribadah. Kalau ada setiap ada ibadah, jangan melewatkan waktu. Mari kita rame-rame untuk beribadah, meningkatkan kerohanian kita, haleluya, meningkatkan kedewasaan rohani kita. Dan kita tidak gampang terpengaruh dari kuasa setan yang terjadi pergaulan yang jahat. Haleluya, kita tidak masuk pergaulan yang jahat, karena pergaulan jahat merusak kelakuan yang baik. Betul, perhatikan firman Allah dan senantiasa hidup untuk mau muliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa firman Tuhan. Dan saya rindu dulu akan menyanyikan satu pujian. Haleluya. Satu pujian. Haleluya. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita sama-sama memuliakan dan agungkan besaran Tuhan. Saya hidup nyanyi itu kau berkata, haleluya. Panjang hidupku, kau setia. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami akan tolakkan. Haleluya. Perang hidup kami tempat yang dalam. Kami lebih sungguh-sungguh mengerti rencana Allah, mengerti kehendak Allah, mengerti firman Allah. Dan kami tidak akan terpengaruh dengan keadaan dunia yang sekarang ini. Haleluya, sangat menakutkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Roh Kudus. Kami masih Tuhan beri kesempatan kita hidup, berusaha mengejarkan keselamatan jiwa dengan takut dan gentar. Setia saja kepada Tuhan apapun yang terjadi. Apapun masalahmu, apapun problem hidupmu, apapun haleluya hal yang terjadi, setia saja sama Tuhan. Haleluya. Karena kalau kita setia, itu menentukan kita akan beroleh selamat. Apabila Tuhan sudah panggil kita, akan menuju hidup yang kekal dalam surga. Haleluya. Panjang hidupku kau setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berterima firman yang kuasa Roh Kudus Tuhan. Bapak kami lebih mengerti firman Allah, lebih mengerti dalam apa kehendak Allah dalam panggilan dalam hidup kami sebagai umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Haleluya. Sepanjang hidupku kau sangat Amin. baik. Panjang hidupku setia, kau sangat baik. Napasku kupakai untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah dengan setia, untuk berdoa, pasrahkan dalam tangan Tuhan hidup ini. Oh, haleluya. Panjang hidupku, Sepanjang hidupku kau setia. Amin. Panjang hidup kau setia, kau sangat baik. Kau mendengarkan firman-Mu bagi kami semua. Oh, haleluya. Tuhan. Baik. Lagi berdiri semua, haleluya.
buat firman-Mu yang hidup, yang datang hari ini untuk membentuk dan memotivasi kami untuk hidup benar, membawa kehidupan ini ke arah kesempurnaan, hidup setia kepada Allah, melakukan firman-Mu Tuhan, agar kami jangan menjadi orang-orang yang akan dihukum di dalam dunia ini, tetapi kami akan menjadi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menjadi pelayan firman Allah hari ini, berikan dia kekuatan, kesehatan, umur panjang dalam kehidupan Tuhan, pelayanan mereka yang ada di Korolama. Tuhan tetap memberkati suami dan istri, anak-anak, semua keluarga, jemaat, cucu-cucu yang ada, dan berkat Allah menjadi juga bagian seluruh kami jemaat yang terkumpul hari ini, yang ada di GPD El Shaddai Mohoni. Semua kami yang terkumpul hari ini di dalam perlindungan Tuhan, dalam keberkatan Allah, dalam lihat lindungan-Mu Tuhan, karena Engkau yang menolong kehidupan kami dan mengingatkan kami sebagai domba-domba, yaitu kawanan domba Allah, untuk hidup setia mengiring Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia. Namun pada tentang masalah persoalan pergumulan, tapi kami tidak takut dan goyah. Iman kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Berkati pelayanan tempat ini seluruh sidang jemaat, bahkan hamba-Mu suami istri, orang tua kami yang tidak bersama dengan kami yang ada mungkin di kota Palu. Tuhan tetap menolong, memberikan kekuatan, umur panjang, anak-anak mereka jauh terpisah, cucu-cucu mereka semua kawanan domba yang Tuhan gembalakan, yang Allah percayakan tempat ini di dalam pengawasan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dimotivasi oleh firman-Mu yang menerangi hati kami, iman kami untuk bertumbuh setia dan yaitu taat melakukan firman-Mu. Kami semua diberkati, yaitu para penyampaikan firman Allah sudah diberkati. Seluruh pelan-pelan Tuhan yang sudah terlibat hari ini mengambil bagian dalam pelayanan, semua di dalam urapan, tetap di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan sekali lagi diberkati Tuhan, dan inilah menjadi doa kami, pujian kami, hormat kami. Bila kami selagi masih bernapas, kami tetap mengagungkan dan melayani Allah. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan, dan sebentar umat akan berkorban yang kedua. Apapun yang menjadi bentuk pengorbanan kami, Tuhan mengurap dan menguduskan, memberkati. Nama Allah diagungkan, dimuliakan. Kami sudah berdoa dan dengarkan firman Allah yang luar biasa bagi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Ada haleluya. 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 Puji nama Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa mau lebih dan lebih lagi untuk mengenal akan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Bersuling dan berdoa, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang tertunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang berterima kasih atas segala kebaikan, anugerah, cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu telah datang memuji, menyembah, membesarkan akan keagungan nama-Mu Tuhan. Terlebih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang belajar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk semakin hari lebih dan lebih lagi mengenal dan mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bawa kami umat-umat-Mu Tuhan untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, mengerti dan memahami setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami umat-umat-Mu telah memberikan korban syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami beri pada pagi hari ini tidak akan menjadi kekurangan bagi kami, tetapi akan menjadi berkat yang luar biasa bagi jemaat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memuji Engkau, Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami datang menaikkan pujian, syukur, hormat dan pengagungan kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami berkata terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kesempatan hari ini yang Kau beri bagi kami untuk bersama-sama berkumpul, puji, muliakan, tinggikan, agungkan Engkau dalam kehidupan ini. Karya-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Biarlah tuntunan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Hati kami dituntun oleh kebenaran, pikiran kami dikuasai oleh pikiran Kristus. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami perbuat, biar sinkron dengan kebenaran Tuhan. Maka hidup kami terus akan melihat tangan Tuhan yang perkasa, perbuatan ajaib Tuhan, karya Allah yang heran dan besar akan terus Engkau kerjakan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kembali hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami berkata ini bukan karena kekuatan kami. Ini semua semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, Engkau sehatkan kami. Anugerah-Mu kami kuat hari ini. Anugerah-Mu Engkau beri kami waktu. Kami berkata terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, pengagungan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kami berkata pujian hanya bagi Engkau, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami kagum dan kagum akan kasih-Mu. Kami kagum dan kagum akan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau lihat seberapa umat-Mu yang hadir hari ini. Kami bangga punya Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas dalam anugerah dan perbuatan. Allah yang tidak terbatas dalam kasih. Allah yang tidak terbatas dalam keagungan. Allah yang tidak terbatas dalam kuasa, yang akan terus menopang menuntun umat-Mu yang hadir di tengah-tengah persoalan, masalah, tantangan, pergumulan hidup. Kami berkata biar di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan tolong mereka, teguhkan hati mereka untuk bersandar berharap kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah membiarkan mereka yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang perkasa terus menjadi bagian umat-Mu yang setia, mengasihi, mencintai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu hari-hari kami ke depan, tetapi yang kami tahu hidup kami terus berjalan. Waktu terus kami lalui. Kehidupan harus kami jalani. Hari-hari harus kami lewati. Tiada waktu yang akan berhenti, tetapi ada waktunya nanti Tuhan. Engkau akan memanggil kehidupan kami. Biarlah terus kami siap sedia untuk mengasihi dan mencintai Engkau. Untuk itu Tuhan, Engkau tolong umat-Mu di sepanjang minggu ini. Engkau perlindungan mereka, Engkau pertolongan mereka, Engkau pelindung mereka Tuhan.
Biarlah kasih karunia-Mu terus akan menjadi bagian kehidupan mereka. Hamba berdoa biar di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau berkati hidup mereka di sepanjang minggu ini. Segala usaha dan jerih lelah mereka, biar di dalam nama Tuhan Yesus dibuat berhasil apa yang mereka kerjakan Tuhan. Karya-Mu lah dan tangan-Mu lah yang membuatnya semua indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau sehat-sehatkan kami di sepanjang minggu ini. Engkau jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Kami berkata biar di dalam nama Yesus umat-Mu aman dalam kasih karunia Allah. Umat-Mu aman dalam kemurahan Tuhan. Umat-Mu aman di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan bersama-sama Tuhan acara kami untuk acara seminar dan KKR yang akan dilakukan di tempat ini pada tanggal 25 bulan 7. Tuhan, kami berkata ini semua kami serahkan kepada Tuhan. Secara manusia dengan kemampuan kemanusiaan kami tidak mampu Tuhan. Tetapi kami berkata kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Yesus yang tidak terbatas. Nyatakan tangan-Mu Tuhan. Biar pekerjaan ilahi Tuhan yang berkarya. Pekerjaan ilahi-Mu yang berkarya. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai kami yang Tuhan, umat-Mu yang ada di Mohoni ini. Kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Kami punya Tuhan yang sanggup untuk memberkati kami. Tuhan, kirimkan donatur Tuhan. Engkau kirimkan sponsor Tuhan untuk mensponsori acara ini. Kami tidak tahu siapa Tuhan, tetapi yang kami tahu Tuhan sediakan. Yang kami tahu Tuhan sediakan. Yang kami tahu dengan iman Yesus Kristus sediakan segala dana-dana yang besar yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah big boss kami. Kami hanyalah pekerja. Kami adalah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Tapi kami punya Engkau yang tidak terbatas, pencipta alam semesta, pemilik segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, dan pemilik segala apa yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyediakan sponsor bagi kami. Sekali lagi kami berkata terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan sponsor untuk acara kami ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan, pujian, hormat. Sekali lagi kami katakan terima kasih Tuhan. Semua katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang bekerja. Perbuatan-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat orang yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami tidak tahu siapa, tetapi yang kami tahu Engkau telah sediakan orang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu ajaib, perbuatan tangan-Mu heran. Acara ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentunya pekerjaan setan roh jahat tidak senang dengan acara ini. Kuasa iblis tidak senang dengan apa yang kami kerjakan. Pekerjaan setan tidak senang dengan kemajuan. Pekerjaan setan tidak senang dengan perubahan rohani kami. Kami satukan hati kami. Seluruh umat yang beriman, seluruh umat yang mengasihi Tuhan, seluruh umat bawa hati di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita hancurkan, patahkan, ramukan kuasa iblis di dalam nama Yesus. Darah Yesus, dalam nama Yesus berkuasa. Tuhan lindungi hati-hati kami. Tuhan lindungi pikiran kami. Tuhan lindungi hidup kami. Lindungi hati kami. Lindungi pikiran kami dari hal-hal yang bisa mencemarkan hati kami, dari hal-hal yang bisa mencemarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Rohul Kudus. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang telah berkorban hari ini. Engkau akan berkati Tuhan. Ucapan syukur, permohonan doa. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati mereka. Mencurahkan berkat, mencurahkan kasih karunia. Mencurahkan kemurahan. Yang telah berulang tahun memohon doa. Pak Ebet Kristo Tuhan, Engkau berkati
berikan umur yang panjang, berikan sukacita, diberkati dalam rencana. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Roh yang mengasihi Tuhan engkau taruh dalam hatinya, mencintai Tuhan, Tuhan taruh dalam hatinya, mengutamakan Tuhan, Tuhan taruh dalam hidupnya. Maka dia akan melihat anugerah Tuhan menjadi bagian dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Semua umat-Mu yang telah hadir hari ini, yang telah berkorban, yang telah melayani, berkat Allah akan tercurah, mengalir, melimpah, menjadi bagian kehidupan mereka. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan, dimasyurkan di dalamnya. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan saja. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai, dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup dengan kasih karunia Tuhan. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak, dan Israel. Biar dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada ketenangan, ada ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin.